Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang membenci dakwah sunnah kaum muslimin. Mereka yang selalu memfitnah dakwah sunnah kaum muslimin. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Gampang nih, ziarah kubur syirik, ziarah kubur nggak ada dalilnya. Zikir keras nggak ada dasar hukumnya. Ngopinya kurang kental. Takon pakare. Ini salah satu kiai yang kalau ceramah kaum muslimin, yang penting lucu, yang penting jamaahnya bisa ngakak. Ya, meskipun yang disampaikan hanya fitnahan, yang penting jamaahnya bisa ngakak kaum muslimin. Waduh Kang, di mana fitnahnya? Orang Kiai Anwar Zaid saja tidak ngomongin orang Salafi. Coba tunjukkan di mana letak kalimat Kiai Haji Anwar Zaid ngomongin tentang Salafi. Diulang-ulang pun nggak ketemu kalimat Salafi pada ceramahnya Kiai Haji Anwar Zaid. Justru sepertinya Anda inilah yang memfitnah Kiai Haji Anwar Zaid dengan cara menyimpulkan sesuatu sesuai keinginanmu. Lagian mbok ya gentle toh Kang, gentle gitu loh. Kalau mengkritik seseorang itu gentle, tunjukkan wajahmu, ya, tunjukkan rupamu. Jangan sampai mengkritik seseorang tetapi tidak berani menampakkan dirimu. Jangan jadi pengecut lah Kang, gentle gitu loh. Gentle, biar orang itu tahu, oh ternyata dakwah sunnah itu caranya gini, orangnya seperti ini, gentle gitu loh. Kan katanya kamu ini menebarkan kebaikan. Tapi kalau caramu yang seperti ini, wah ini perlu dipertanyakan. Kenapa katanya dakwah sunnah, tapi kok tidak berani menampakkan dirinya? Apakah kamu takut ketahuan orang lain? Kalau kamu ini ternyata bukan dakwah sunnah, tetapi ingin menjatuhkan orang-orang NU. Apakah seperti itu? Nah, sekarang kembali ke topik ya. Jadi Kiai Haji Anwar Zaid itu tidak memfitnah Salafi, tapi berbicara sesuai fakta. Loh, Anda masih bingung, apa faktanya? Di mana faktanya? Nih, saya kasih tahu fakta apa yang dibicarakan oleh Kiai Haji Anwar Zaid. Mungkin seperti ini. Seolah-olah tahlilan itu tentu orang masuk surga neraka, ya. Sudah sampai seperti itu loh pahamnya. Kenapa? Memang saya tidak akan mewasiatkan kalau saya mati nanti tahlilin ya. Enggak. Saya tidak akan memerintahkan anak cucu saya untuk mentahlilkan saya. Ya, tahlilan 7 hari, 40, 100 ribu. Enggak perlu. Tradisi yang benar itu memberatkan. Memberatkan memang tahlilan. Siapa yang bilang meringankan? No. Memberatkan orang yang ditinggal meninggal. Bahkan itu tidak diperkenankan teman-teman. Ya, kita kembali lagi kepada hukum tahlilan ini. Yang pertama-tama, kalau kita menganggap tahlilan itu baik serta benar, kita kembali lagi kepada pasal 1. Kalau memang cara bersedekah, cara mengamalkan hadis-hadis sedekah untuk mayit, untuk menghadiahkan pahala dan lain sebagainya dengan cara mengadakan tahlilan, pasti Nabi Muhammad akan melakukan itu. Tuh Kang. Jadi Kiai Haji Anwar Zaid itu ngomong apa adanya. Mungkin orang-orang seperti inilah yang sedang dibahas oleh Kiai Haji Anwar Zaid. Jadi Kiai Haji Anwar Zaid ini tidak fitnah. Beliau ngomong apa adanya. Jadi memang ada beberapa manusia akhir-akhir ini yang sedang ingin menjatuhkan orang-orang NU dengan amalan-amalan yang sudah ada di dalam NU ataupun amalan-amalan yang ada di lingkungan kalian. Nah, Anwar Zaid ini, Kiai Haji Anwar Zaid ini, beliau sedang memantapkan ya, beliau sedang memantapkan jamaahnya untuk tidak terpengaruh dengan orang-orang manusia-manusia yang ingin menjatuhkan NU. Kiai Haji Anwar Zaid ini ingin memantapkan jamaahnya untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang baik itu. Tapi kita dengarkan lagi apa kata orang ini. Ya, dari mana asalnya ucapan bahwa orang-orang yang disebut Salafi? Ini kan yang dituju adalah orang-orang Salafi kaum muslimin. Ya. Tuh kan, dia sendiri yang bilang kalau tujuan dari omongannya Kiai Haji Anwar Zaid ini adalah orang-orang Salafi. Dia sendiri yang ngomong tujuannya orang Salafi, bukan Kiai Haji Anwar Zaid yang ngomong. Jadi dia ini memfitnah Kiai Haji Anwar Zaid, tetapi menyalahkan Kiai Haji Anwar Zaid. Itu kan aneh. Padahal orang-orang yang dimaksud Kiai Haji Anwar Zaid ini mungkin kalau menurut saya itu yang dimaksud adalah orang-orang seperti Heri. Orang-orang seperti Heri ataupun yang lainnya. Bukan ajaran salafinya, bukan. Tapi oknum-oknum yang seperti Heri inilah yang mungkin disindir oleh Kiai Haji Anwar Zaid.
Jadi Kiai Haji Anwar Zaid ini tidak menuduh golongan Salafi. Tidak, ya. Anda ini jangan begitulah, Bang. Jangan begitu. Anda ini sudah tidak gentle, tidak berani menampakkan wujud, tetapi memfitnah orang, memfitnah kiai seenaknya sendiri. Jangan seperti itu. Islam tidak mengajarkan untuk memfitnah orang lain loh, Kang. Kiai Anwar Zaid ini sedang mempertahankan kegiatan yang baik yang ada di dalam NU. Beliau ini mencoba untuk memperkuat ya, untuk mempertahankan, memperkuat keimanannya orang-orang NU. Lah Anda ini bukan orang NU, tetapi malah memfitnah NU seperti itu. Jangan gitulah Bang, jangan gitu. Anda ini harusnya malah ngaji dengan orang NU, bukan malah memfitnah orang NU. Biar Anda ini tidak egois jadi orang. Monggo lanjut lagi. Ini salah satu kiai yang kalau ceramah kaum muslimin yang penting lucu, yang penting jamaahnya bisa ngakak. Ya, meskipun yang disampaikan hanya fitnahan, yang penting jamaahnya bisa ngakak kaum muslimin. Dia ini belum tahu makna ngaji santai. Ya, jadi gini ya. Orang berilmu itu kalau ngaji itu melihat dulu situasi dan kondisinya, melihat target sasarannya juga. Jadi tidak datar gitu bahasanya. Orang kalau ngaji, orang kalau berilmu ya. Jadi kiai-kiai NU, Gus NU itu mereka kalau ngaji itu santai. Karena apa? Mereka lihat dulu situasi, kondisi dan sasarannya, jamaahnya seperti apa. Jadi beliau-beliau dari NU ini, beliau-beliau ini melihat situasi dulu, sasarannya juga seperti apa. Jadi kalau ngaji datar, terus flat, terus ya gimana mau merangkul jamaah, gimana mau memperbaiki akhlak. Kalau ngajinya saja flat ya, ngajinya flat, datar, tidak mengerti sasarannya seperti apa. Oke, kita bicara adab saja ya. Orang itu kalau sudah berani mengkritik orang lain, itu seharusnya berani menampakkan wujudnya, menampakkan wajahnya. Orang itu kalau sudah berani mengkritik, apalagi mengkritik ulama, itu harusnya gentle, harusnya berani menunjukkan wajah, menunjukkan siapakah dia, kok berani-beraninya berani mengkritik ulama. Harusnya gentle, jangan sampai bersembunyi. Bersembunyi tetapi bersuara memfitnah orang lain, itu nggak gentle. Islam tidak seperti itu. Anda ini mencari uang di YouTube, ngata-ngatain orang, tetapi nggak berani nunjukin wajah, nggak berani nunjukin wujudnya seperti apa. Islam nggak seperti itu, Kang. Kalian masih ingat pepatah kuno apa enggak? Pepatah kuno yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Ya mungkin channelnya apa ini? Pemberantas kemaksiatan. Mungkin channel ini dia tahu kalau dia salah. Makanya dia tidak berani menunjukkan wujudnya seperti apa. Karena memang dia salah mengkritik orang lain, mengkritik kok ulama. Apalagi tujuan ulama itu ngaji, dakwah, itu tujuannya baik. Itu kok dikritik. Pantesan dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Karena apa? Berani karena benar, takut karena salah. Dia takut menunjukkan wajahnya. Karena apa? Karena tahu dia ini ternyata salah. Jadi hal-hal yang seperti itu, naudzubillah min dzalik ya teman-teman. Kalian kalau bisa jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita ini mengkritik ulama. Berani-beraninya mengkritik ulama, memfitnah ulama, tetapi tidak berani menunjukkan diri kita ini siapa. Jangan sampai seperti itu. Kita ngaji saja yang benar. Kita ngaji dengan mungkin Gus ini, dengan Kiai ini, ngaji saja yang benar. Jangan sampai kita malah mengkritik mereka. Padahal tujuan mereka baik. Kita jangan sampai seperti itu. Karena mau bagaimanapun kita harus menghormati ulama. Dengan adanya para ulama inilah kita-kita yang miskin ilmu agama menjadi tahu, oh ternyata agama Islam ini agama yang baik. Itu juga karena ulama-ulama ya seperti Kiai Haji Anwar Zaid, seperti Gus Baha, seperti Gus Ikdam. Orang-orang yang miskin ilmu agama, bahkan orang-orang yang akhlaknya buruk, ini bisa lebih baik lagi akhlaknya. Orang-orang yang mungkin dulu penjahat atau apalah sifatnya yang buruk-buruk, sekarang karena mengenal Gus Ikdam, mengenal Gus Baha, mengenal Kiai Haji Anwar Zaid, mereka jadi taubat, mereka jadi mengerti agama, lalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini kita jangan sampai mengkritik kiai-kiai atau ulama-ulama seperti ini. Ngaji saja kita yang benar, gitu.